Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang 5 pinjol legal yang penagihannya ini agresif gitu, DC-DC-nya gitu. Pertanyaannya, apakah Anda percaya ada DC yang agresif gitu ya? Ada bang, saya lihat bang rekamannya begini gitu. Nah, sebenarnya prinsipnya nih ya, saya kasih tahu ya, tidak ada DC yang agresif menagih itu. Nggak ada. Ya, tidak ada satu orang pun DC, walaupun badannya gede, hitam, tinggi, itu nggak ada yang agresif. Ya, yang ada hanyalah nasabahnya yang dianggap mudah untuk ditagih, mudah untuk ditekan, ya mudah untuk dinasihati, friendly. Nasabahnya friendly, gitu ya. Tapi kalau nasabahnya ini setiap didatangi rumahnya nggak ada, ya nggak ada nasabahnya gitu, atau peringai nasabahnya ini seperti orang ngajak berantem, gitu kan. DC itu ya ogah datang ke Anda lagi gitu, ya. Bisa ribuan kali mikir mau ngunjungin Anda itu, ya. Masih mending ngunjungin nasabah yang bisa diteken, ya. Sama seperti DCWA juga seperti itu. Ya, DCWA kalau sudah tahu nih orang niat galbah ini orang ngerjain nih, pasti akan dialihkan. Ya, nomornya pasti udahlah nggak usah ditagih lagi, cari nasabah yang masih ketakutan, gitu ya. Maka dari itu jadilah nasabah yang tidak bisa ditagih. Yang paling amannya gimana? Tidak bisa ditagih itu yang paling amannya adalah tidak pernah menemui DC lapangan tersebut. Ya, jangan pernah menemui DC lapangan tersebut ya. Misalkan Andanya ini masih tinggal sama orang tua, gitu ya. Kalau bisa Anda pindah, gitu ya, ke kos-kosan mana, gitu kan. Biar nanti ketika DC ini datang ke rumah orang tua Anda, ya orang tua Anda ini bilang itu Mas ngekos di situ, tagihnya di situ aja. Jadi setiap ada DC datang itu selalu bilang, oh, nggak ada, orangnya lagi kerja, lagi kesini, gitu kan. Nah, kerja di mana gitu, nggak tahu kerja di mana gitu kan. Nah, masalah pinjol juga ini tuh sebenarnya bukan dia, tapi dia sama temennya gitu. Dia ini dikerjain temennya dan lain-lain gitu. Itu bisa dipakai alasan seperti itu. Ya, nah itu pasti aduh ya. Anda bayangkan saja Anda jadi DC. Ya, ada nasabah yang seperti itu. Ribet nggak nasabah seperti itu? Pastinya ribet sekali. Ya, sangat ribet sekali. Udah mah nggak pernah ada, kalau ditemuin sekalinya ditemuin ini ngomongnya punya temennya lah, ya saya cuma nalangi lah, saya cuma minjemin lah dan lain-lain, saya cuma KTP-nya aja gitu ya. Ribet. Nah, maka dari itu sebenarnya tidak ada DC yang agresif, yang ada hanyalah nasabahnya yang terlihat mudah untuk ditagih. Oke, itu ya tadi tipsnya ya, jadilah nasabah yang dihindari oleh para DC DCWA maupun DC lapangan gitu. Nah, tapi saya akan setuju dengan kalimat DC-nya paling banyak gitu ya, DC lapangannya paling banyak gitu, itu saya setuju gitu, karena memang ada beberapa pinjol gitu, bukan hanya satu ya, ada 5, saya lihat tuh ada 5 pinjol yang secara aktif merekrut DC lapangan terus ya gitu, sampai daerah ini 2, daerah ini 1, daerah wah sampai luar-luar kota gitu. Ada, memang saya setuju kalau ada DC lapangannya banyak itu ya, tapi kalau agresif itu tidak. Kalau masalah agresif atau tidak itu tergantung dari nasabahnya gitu. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan pinjol mana saja yang banyak DC-nya gitu, agar Anda nanti ketika didatangi DC lapangan, Anda ini ya bisa ya jangan ditemui boleh ya, lalu menyiapkan skenario terbaik Anda boleh guys ya, apapun itu boleh ya. Ini dunia ini panggung sandiwara, Anda pemeran utamanya ya. Masa pemeran utamanya ya ketakutan gitu kan. Anda kalau lihat film ya, pemeran utamanya ketakutan gitu kan, lalu minjol-minjol lagi gitu, nggak seru guys ya. Kalau pemeran utamanya wih berani gitu kan, ayo kita hadapi, coba ini sebagai pengalaman saya ya, saya bertanggung jawab ini ya, coba saya mau tahu gitu, itu kan seru ya kan. Nanti ada endingnya ya kan. Kalau pemeran utamanya ketakutan terus, ngindar terus gitu kan, tidak punya trik, tidak punya tips bagaimana cara menghadapi DC lapangannya sendiri gitu kan, ya mau kapan selesainya, pasti membosankan gitu ya. Jadi galbay dipinjol ya dibawa santai saja lah. Saya juga dari dulu dibawa santai saja ya, karena saya itu sudah didatangi DC lapangan kredit pintar satu, yang kedua DC leasing ya, yang ketiga itu mata elang, semuanya baik-baik semua, tidak ada yang wow nggak ada yang berani suaranya tinggi itu ya. Oke, nah langsung saja kita ke TKP-nya yuk, pinjol-pinjol mana saja yang
banyak DC lapangannya. Oke? Nah, ini dia 5 pinjol yang paling banyak DC lapangannya, guys. Tapi tetap tenang saja, jangan pernah takut dengan DC lapangan. Anda adalah pemeran utama di dunia panggung sandiwara ini ya, yang keren guys ya, jadi pemeran utamanya ya. Saya punya trik ini, saya punya tips ini gitu. Nanti ketika Anda itu sudah 2 tahun 3 tahun galbay, Anda akan mengenang kehebatan Anda ya. Galbay di pinjol itu ternyata gampang sekali ya, begitu-begitu saja gitu. Ternyata saya itu bisa melewatinya, ternyata saya itu kuat setelah saya jalani, setelah saya lewati gitu kan. Banyak ternyatanya. Yang namanya galbay di pinjol itu sangat banyak ternyatanya ya. Jadi mulai dari sekarang ya, walaupun pinjol-pinjol ini ada DC lapangannya, itu wajib Anda hadapi ataupun Anda tidak hadapi. Boleh saja, mana saja, tidak melanggar hukum manapun gitu ya. Yang terpenting adalah Anda berhasil keluar dari jeratan hutang pinjaman online tersebut gitu ya. Nah, setelah Anda mengetahui 5 pinjol yang banyak DC lapangannya ini, ya saya ingin memberitahukan salah satu aturan yang paling penting untuk Anda semuanya. Ini wajib Anda ketahui ketika Anda gagal bayar di pinjol. Apa itu? Langsung saja kita lihat. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Gitu ya, menghina, sebar data, nelpon kondar, maki-maki kondar, berkunjung ke tetangga dan lain-lain, itu tidak boleh dilakukan. Sekarang sudah ada aturannya, tidak seperti dulu. Mungkin dulu tidak ada aturannya gitu ya, atau masih samar-samar gitu kan. Nah, namun sekarang sudah ada peraturannya gitu. Oke, lanjut nomor 3. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Nah, DC lapangan nyentuh Anda itu nggak boleh. Ya, nyentuh jempol Anda itu nggak boleh, karena itu sudah tekanan secara fisik. Ya, untuk menekan Anda. Misalkan atau megang tangan Anda gitu ya. Wah, itu sudah kekerasan secara fisik. Itu pinjolnya pasti viral, pasti nanti klarifikasi. Ya, pasti akan menyesal pinjol itu. Gitu ya. Anda tinggal rekam saja. Oke? Tekanan secara verbal ya tadi itu ya. Misalkan, ibu atau bapak seminggu lagi saya akan ke sini. Kalau nggak ada, saya akan bawa 10, 20, 30 orang untuk bikin ribut di sini. Itu nggak boleh. Itu namanya tekanan secara verbal. Itu tidak diperbolehkan. Oke, jadi nagihnya itu santai saja, biasa-biasa saja gitu loh. Ya, nggak usah sok-sok arogan gimana gitu kan. Karena sudah ada peraturannya. Oke, selanjutnya, nah ini nomor 4 ini adalah sambungan dari nomor 3 ya. Tidak boleh menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal yang dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya atau cyberbullying kepada penerima dana, kontak darurat, penerima dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya. Gitu. Jadi nggak boleh misalkan, wah dasar nih ya agama lu ya memang mengajarkan nggak bayar hutang ya apa ya, itu nggak boleh gitu ya. Emang suku lu ini terkenal nggak bayar hutang gitu ya. Ras lu itu terkenal nggak bayar hutang, itu nggak boleh ya. Tidak boleh lagi. Dan tidak bolehnya itu bukan hanya kepada Anda saja, tapi kepada kontak darurat Anda pun nggak boleh. Ya, kepada kerabat Anda nggak boleh, tetangga Anda nggak boleh, rekan Anda nggak boleh, keluarga Anda juga nggak boleh. Oke, selanjutnya nomor 5, penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Nah, ini dia ya. Jadi DC lapangan tidak boleh menagih selain Anda. Ya, kalau Anda tidak ada di rumah, maka tidak boleh menagih ke orang tua Anda, ke istri Anda, ke anak Anda. Gitu. Itu ya pembaharuannya. Jadi DC dilarang menagih selain kepada Anda. Oke, kita lanjut dulu. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Ya, nomor 6, penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Nah, tidak boleh ada spam WA, tidak boleh ada spam telepon dan SMS. Perhatikan itu baik-baik ya para DC-DC ini ya. Anda nonton video ini, oke? Nomor 7, penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi di tempat alamat penagihan atau domisili penerima dana. Oke? Nah,
Jadi pinjol ini hanya boleh melalui jalur pribadi Anda saja, misalkan WA pribadi Anda, telepon pribadi Anda gitu ya. Lalu hanya boleh di tempat alamat penagihan Anda ya, alamat KTP Anda gitu ya, atau alamat domisili penerima dana ya. Tidak boleh menagih ke kantor. Oke, tidak boleh menagih saat Anda bekerja, tidak boleh menagih ke tetangga Anda, tidak boleh menagih ke RT RW Anda. Ya, jadi hanya Anda saja, ya. Satu garis saja. Keluarga Anda pun tidak boleh ditagih. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 8. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam wilayah waktu alamat penerima dana. Nah, jadi misalkan jam 7 pagi dia sudah nagih, itu langsung tutup pintunya. Karena nggak boleh ya. Misalkan juga nagih jam 8 lewat 1 detik, itu nggak boleh ya. Langsung tutup pintunya. Oke ya. Selanjutnya nomor 9. Penagihan di luar tempat dan atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu atau atas persetujuan Anda dulu. Nah, ini dia ya. Jadi, kalau Anda tidak setuju DC lapangan ini menagih ke rumah Anda tapi Anda tidak ada, maka DC itu tidak boleh ke rumah Anda. Ya, karena poin 5, penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Ya, misalkan Anda kerja dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 8 malam lagi. Nah, si DC lapangannya konfirmasi ke Anda, saya mau ke rumah. Nah, Anda boleh nggak setuju, karena penagihan tersebut tidak kepada Anda, melainkan kepada orang lain. Jika seperti itu melanggar poin 5 ya, dan poin 9. Penagihan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu. Gitu ya, jadi DC pinjol ini boleh ada tapi dilarang menagih kepada yang lain selain Anda. Gitu ya, enak ya. Jadi Anda tinggal kerja saja. Anda berangkat jam 8, pulang jam 8 malam gitu kan. Dan Anda bilang gitu ya, di poin 9 atas persetujuan saya tidak mau keluarga saya ditagih. Itu boleh loh. Ya, karena kali lagi penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Gitu ya. Jadi para DC-DC lapangan yang menonton video saya ini ya, Anda wajib menjalankan peraturan yang sudah dikeluarkan OJK ini. Kalau tidak, ini bisa dilaporkan dan kemungkinan Anda bisa diberhentikan atau pinjol Anda bisa diberikan sanksi. Gitu ya. Ingat ya, aku laku diberhentikan pay letternya. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.